kecurangan surat suara dikhawatirkan masih terjadi dalam pemilu 2014 nanti. Ya, dan untuk membahasnya secara lengkap, kita akan bergabung bersama Herdina Suherdi yang akan memandu dialog cerdas memilih hari ini bersama dengan Leona Baban, Wakil Sekjen Partai Golkar. Herdina. Ya, halo selamat pagi saudara, senang sekali saya Herdina Suherdi hadir menjumpai Anda dalam dialog pagi ini di segmen Cerdas Memilih. Kali ini kami akan mengangkat topik seputar sisa surat suara. Memang pemilu hampir sekitar 2 bulan lagi dan masih ada sebagian pihak yang khawatir akan terjadinya kecurangan dalam pemilu nanti. Salah satunya peluang itu adalah dari sisa surat suara yang tidak terpakai. Dan untuk membahas lebih jauh mengenai masalah ini di studio telah hadir Wakil Sekjen Partai Golkar yang sekaligus juga Caleg Dapil 1 Sumut 1, Bapak Leona Baban. Selamat pagi Pak Leo. Selamat pagi. Iya, dan sebelum kita bahas lebih jauh, kita akan simak terlebih dahulu tayangan singkat yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami seputar sisa surat suara ini apakah perlu untuk digunting. Berbagai kecurangan pada pemilu kerap terjadi khususnya yang berkaitan dengan surat suara. Selama ini surat suara yang tidak ditusuk atau dicoblos dibawa petugas KPPS kecamatan untuk selanjutnya dikembalikan ke KPU pusat sebagai berkas negara. Dan hal inilah terkadang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu. Padahal dalam perjalanan dari TPS kembali ke KPU, surat suara yang tidak dicoblos itu ditenggarai terjadi jual beli suara. Dan untuk mengantisipasi hal itu, Partai Golkar mengusulkan sisa surat suara yang tidak ditusuk atau dicoblos pada pemilu 9 April nanti agar digunting atau dipotong. Dengan pengguntingan sisa surat suara, potensi untuk kecurangan tidak terjadi karena sisa surat suara langsung digunting di TPS. Dan pengawasan yang dilakukan oleh para saksi akan menjadi semakin mudah. Mengguntingkan sisa surat suara yang tidak terpakai dapat memperkecil peluang terjadinya kecurangan dalam penggunaan surat suara yang berimplikasi pada perhitungan suara. Dan untuk membahas terkait usulan Partai Golkar tersebut, kita akan membahasnya dalam dialog cerdas memilih pagi. Ya, saudara, apakah betul sisa surat suara itu akan menimbulkan potensi kecurangan dan apakah perlu sisa surat suara tersebut kemudian dipotong dan digunting saja dan tidak perlu diserahkan ke KPU dan untuk nantinya dijadikan berkas negara? Kita akan bahas lebih jauh bersama dengan Bang Leona Baban. Bang, kembali tadi ke soal sisa surat suara ini. Seberapa krusial sebetulnya masalah sisa surat suara ini? Menurut saya sangat krusial karena disinilah tingkat manipulasi itu di tingkat bawah. Jadi sejak 3 bulan lalu saya sudah berteriak-teriak soal ini. Bahkan di Rapimnas Partai Golkar di depan Ketua Bawaslu Bapak Muhammad dan Ketua KPU Husni Manik, saya menerangkan ini. Saya kaget lagi sewaktu beberapa hari lalu saya ditelepon wartawan, "Bang, usul abang lebih pas daripada salah-salah mempergunakan 700 miliar. Untuk dana saksi itu ya? Katakan dana saksi ini tidak perlu. Karena ujungnya dibentuk dana saksi ini kan untuk cari murni suara. Supaya jangan ada manipulasi. Tapi itu di hilir. Yang Bukan kita harus awal, benarin itu di hulu. Ada pepatah mengatakan garbage in, garbage out. Kalau di hilir ini mau 500 saksi pun setiap TPS, kalau di sini tidak diperbaiki, ini sama saja bohong. Artinya pada waktu itu ketika 3 bulan yang lalu sebetulnya masih ada cukup waktu untuk hal ini tidak hanya sekedar wacana tapi dibahas. Waktunya. Saya tidak perlu 700 miliar ini, cukup KPU dan Bawaslu membuat surat keputusan ke bawah bahwa
tank jam 1, sisa suara yang tidak dipakai digunting. Ya. Artinya adalah kalau di satu TPS itu 400 suara, mulai jam 7 dibuka sampai jam 1 itu peraturan kita, Ya. ditutup. Maka ada berapa yang datang? 250 orang. Otomatis ini 150 tidak dipakai. Ya. Maka rakyat sendiri, Bapak Ketua KPS, sebelum kita mulai perhitungan, mari kita gunting sisa suara itu, rap. Sisanya yang ini yang selalu dimainkan. Ya. Kekhawatiran Bang Leo ketika itu sudah tersampaikan dan sudah didengar langsung oleh Bawaslu dan KPU, tanggapannya waktu itu? Pada saat itu, Saudara Muhammad, Ketua Bawaslu mengatakan ide brilian Pak Leo ini, siap Bawaslu menampung. Tetapi sampai hari ini belum ada saya dengar surat keputusan itu. Jadi surat keputusan ini sama dengan lebih mahal ini daripada 700 miliar itu. Ya. Jadi 700 miliar uang itu serahkan aja itu kepada Gunung Sinabung, korban bencana di Manado, di Sulawesi Tengah, di Jawa Tengah. Ya, baik, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai dana saksi dan 700 miliar ini harusnya mungkin bisa dialokasikan ke bagian lain, saya ingin lebih detail mungkin terkait dengan potensi kecurangan yang bisa terjadi dari sisa surat suara ini. Pada saat pemilu berlangsung, itu di awal sebetulnya sudah ada pengisian formulir C1, di mana di situ jelas tertera berapa surat suara, berapa dan sebagainya tertera di situ. Di mana kemudian ada peluang sisa surat suara itu bisa dimanipulasi? Ini pertanyaan bagus. Peluang itu di situ. Jadi pada saat tidak itu digunting, ini nanti misalnya kalau ini dihitung pun jari-jari yang panjang ini pun bisa menusuk ini. Kuku maksudnya? Kukunya. Jadi kalau lebih bagus itu kukunya orang yang menghitungnya pun digunting dulu supaya jangan ada permainan. Atau setelah dari situ ini di kotak disimpan, dibawa ke kecamatan. Ini di tengah jalan ini gak ada yang tahu, ini dibuka lagi, ditusuki lagi. Nah, kalau ini digunting, maka tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat curang. Manipulasinya nggak ada lagi. Jadi di hulu yang harus diselesaikan, bukan di hilir. Nah, kalau ini yang terjadi, maka saya terpilih sebagai anggota Dewan yang mulia. Saya layak menerima itu. Tetapi kalah pun saya siap karena dikalahkan secara terhormat. Maka saya tidak disukai oleh rakyat. Jadi itu lebih bagus daripada dikalahkan dengan kuku panjang atau di tengah jalan manipulasi itu. Jadi dari awal potensi atau kesempatan untuk kecurangan itu terjadi sudah dipotong terlebih dahulu, sudah jadi sistemnya dibenarin. Maka sekali lagi saya sangat berharap, my dream satu aja kepada bangsa ini, KPU dan Bawaslu buat surat edaran ke tingkat bawah, tank jam 1 tutup. Maka rakyat mengatakan, Bapak Ketua KPS, sebelum kita mulai penghitungan, gunting dulu sisa suara itu. Nah, selama ini sebetulnya kan juga sudah berjalan pengawasan langsung dari masyarakat, ya Bang. Di sana juga ada saksi dari parpol. Apakah itu juga tidak bisa disuarakan selama ini terkait dengan sisa surat suara itu? Bisa saja, tetapi kan hanya suara saja. Sama aja seperti suara di tengah padang gurun, tidak ada yang dengar. Karena tidak ada aplikasinya. Itu ya. Di negara ini banyak sekali seperti ini. Jangan ciptakan peluang untuk orang berbuat curang. Jangan ciptakan orang untuk membuat orang menjadi pencuri. Itu kata kepolisian. Nah, selama ini yang terjadi adalah sisa surat suara dibawa kembali ke kantor kecamatan, kemudian diserahkan ke KPU untuk akhirnya menjadi berkas negara. Dan apakah selama ini KPU juga transparan terkait dengan berapa sisa surat suara yang kembali? Di situ persoalannya. Jadi kalau sudah digunting maka akan kelihatan berapa selama sisanya. Ini memang tidak pernah Atau misalnya ada yang mengatakan tidak setuju, dia naik ke MK. MK tinggal buka file. Mana? Oh, ini sisa suara sudah digunting ini. Tidak ada lagi peluang untuk berbuat curang. Maka saya katakan dengan tegas di sidang kami di Rapimnas Partai Golkar, gunting itu. Maka itu kata kuncinya, itu kata kunci. Jadi suara Bang Leo ini sudah mewakili suara yang sama dari semua seluruh suara Partai caleg. Golkar. Saya rasa begini. Lain hal kalau calegnya ingin berbuat curang. Karena apa? Kalau sudah main bayar di tingkat bawah, maka dia akan jadi potensi untuk koruptor. Dan ini juga sekaligus dengan dikatnya
persoalan atau kesempatan sejak dari awal, dari hulu, ini juga meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan negara untuk pelaksanaan pemilu. Saya ya? luruskan Herdina, ini bukan soal negara nggak bisa membiayai. Negara itu membiayai Ini terkait parpol dengan dana saksi adalah setelah selesai hasil pemilu. Ya. Bukan seperti ini kan setelah. Jadi kalau yang saya tahu, negara itu membiayai parpol itu pasca pemilu. Misalnya, Golkar dapat 25 juta suara, dikali 100.000 misalnya. Per suara itu ya. Satu suara. Ya. Itulah yang dibayar negara. Ya. Dan inilah untuk membayar parpol 5 tahun ke depan. Tapi kemarin itu 2004, 2009 dirubah pemerintah menjadi bukan satu suara satu kursi per kursi. Nah, untuk itu kalau digelontorkan 700 miliar ini sebelum pileg, ini salah. Maka saya katakan ini nggak benar. Setelah pileg selesai hasil, baru negara turun. Di mana saksinya parpol? Yaitu tugas partai. Golkar resmi, ada anggotanya sampai di desa sana. 2 minggu lalu saya di Deli Serdang, ada orang meninggal suaminya, atas dikumpulkan semua, saya memberikan hak dia. Apa itu? Karena punya Golkar, ada yang meninggal, diberikan hak santunannya karena dia pemegang kartu Golkar. Saya tidak tahu partai lain. Kalau partai lain nggak punya anggota, ya partai abal-abal itu. Ya. Jadi artinya sebetulnya tidak perlulah ada dana Nggak saksi yang perlu, dibiayai oleh karena Golkar uang punya negara, tapi saksi di harusnya bawah. sudah menjadi tugas dari masing-masing Itu tugas partai. masing-masing partai politik. Jangan dibebankan ke negara. Maka saya senang sekali KPK mengatakan titik 2 saya di running text. Ini akan potensi untuk penyelewengan. Betul itu. Siapa yang bertanggung jawab nanti? Bawaslu. Orang Bawaslu nggak terima duitnya. Jangan. Karena ini juga masih hati-hati. menjadi kebingungan ya. Bawaslu Nanti aja dana bingung. saksi ini akan disalurkan melalui mana? Apakah Mau mana? langsung ke parpol atau ke KPU atau bagaimana? Saya sekali lagi tetap yakin kalau mau dibuat 50 saksi pun di bawah tidak akan bisa membuat, kan tujuannya mau murni suara. Ya. Murni suara kalau misalnya perjalanan ke bawah ke depan sana tidak diawasi. Tidak diawasi. Maka Karena caranya saksi adalah ini memang hanya di TPS. hanya di TPS. Ketika perjalanan dari kita TPS tidak tahu ini lagi, dan sudah tidak ada lagi hubungan saksi yang dibawa dengan kita pun jauh sekali. Sudah terputus di situ Sudah ya. diputus. Sedangkan ini 550.000 TPS, nggak ada hubungan. Jadi lebih bagus jangan di hilirnya, di awalnya, di hulu digunting. Maka tidak ada peluang. Selama ini kita menciptakan orang-orang berpeluang untuk bermain curang. Di sini kata kuncinya, ini keywordnya. Jadi secara tidak langsung Bang Leo mewakili Golkar mendesak agar KPU sebaiknya ataupun pemerintah menggagalkan katakan tidak usulan dana benar saksi itu. ini ya. Saya lebih bagus uang 700 miliar itu tegas dari awal saya katakan tadi, serahkan untuk Gunung Sinabung, untuk banjir di Jawa Tengah, banjir di Donggala Sulawesi Tengah, atau di Jakarta sekalipun. Itu lebih bermanfaat daripada mencawe-cawe yang tidak benar. Ya. Baik, ini terkait juga dengan kepercayaan masyarakat terhadap caleg-caleg. Ya. Ya. Terkait juga memang belakangan ini kita melihat ada beberapa oknum yang kemudian terlibat dengan kasus korupsi. Ini agak sedikit bergeser dari yang kita bicarakan. Tanggapan Bang Leo? Di sini kesalahan kita selama ini. Semua caleg ini akan mengatakan saya takut akan korupsi. Kalau Leo Nababan itu dihilir seperti yang tadi. Yang perlu itu takut sama Tuhan. Kalau dia takut sama Tuhan, itu di hulu. Maka di bawah ini dia akan takut kepada korupsi, takut berbuat curang, karena itu dihilir di sini dulu. Yang tidak takut lagi manusia ini kepada Tuhan, makanya suka-sukanya. Jadi kalau pengamat saya baca di semua koran, pengamat titik 2, pilihlah caleg yang tidak mau korupsi. Kalau menurut saya bukan. Pilihlah caleg yang takut akan Tuhan. Titik. Baik, kembali ke masalah sisa surat suara ini. Sebetulnya yang diinginkan kan adalah kalau memang terdata di situ 400 orang atau 500 orang misalnya, kemudian yang diharapkan ya semuanya datang. Artinya tidak ada yang golput. Ya. Kenapa kemudian masyarakat banyak yang memilih golput? Ada beberapa hal yang mendasari, tapi dibutuhkan juga pendekatan dari caleg-calegnya langsung kepada konstituennya. Iya, Selama ini pendidikan politik ataupun pendekatan seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang caleg? Iya.
Menurut saya ini adalah pemilihan langsung. Maka cara yang paling tepat menurut saya adalah langsung bersinggungan dengan masyarakat. Tidak zamannya lagi saat ini memilih gambar, memilih orang sekarang. Kalau dulu di zaman lalu, caleg ini bergantung kepada partai. Sekarang partai yang bergantung kepada caleg. Jadi caleg harus kerja keras. Maka dia harus turun langsung. Untuk itu, saya membuat bukan turun pakai uang. Gak ada di rumus saya uang. Buku ini saya cetak. Saya kasih, ini saya. Saya seorang penggembala kerbau dari Sebamban, kampung. SD-nya pun di Kampung Jeruk. Tapi buku Bisa. mungkin hanya dipahami sebagian kalangan. Betul, Tapi ini kalangan untuk yang kalangan. lain, Bagi saya terpilih, puji Tuhan. Tetapi orang lain juga akan beruntung. Karena apa, baca ini, oh anak kampung, anak orang miskin, bisa Lemhanas, bisa sejajar eselon 1. Tetapi untuk itu kelas menengah ke atas. Ya. Menengah ke bawah saya buat lain. Baik Bang Leo, ini terakhir karena waktu kita sudah terbatas terkait dengan sisa surat suara ini. Waktunya hanya tinggal 2 bulan lagi. Apakah masih mungkin itu dilakukan? Itu Rasanya satu sudah hari saja melakukan itu, buat surat keputusan konkret, turunkan ke bawah, biar masyarakat mengawasi. Kalau soal yang tadi ke bawah, saya buat lapangan politik. Saya buat lapo di seluruh dapil saya. Saya kumpulkan, saya taruh di situ, makan pete, makan joring. Ya. Wah, semua lengkap. baik. Semoga semangatnya sama ya. Semua seperti Dan Bang saya Leo. yakin negara ini akan berhasil kalau sudah terpilih calon-calon yang bersih dan jujur. Dan alokasi dana 700 Dan miliar alokasi itu untuk dana berikan saksi itu kepada bisa Gunung dialihkan Sinabung untuk korban buat bencana. korban-korban bencana Ya, banjir. baik. Itu Baik. lebih bermanfaat. Terima kasih Bang Leona Baban. Selamat pagi. Ya, dan saudara, demikian perbincangan kami dengan Wakil Sekjen Partai Golkar Leona Baban dalam segmen Cerdas Memilih kali ini. Setelah ini Anda masih dapat mengikuti informasi lainnya di Indonesia Pagi, kembali bersama dengan Leni dan juga Theo.